kepada 97 topik, dari mulai topik penguatan wahyu, kitab Bad'il Wahyi, topik tentang iman, cara mencharge iman supaya naik dan dijaga supaya tidak turun, Kitabul Iman. Bagi yang ingin memfokuskan dirinya dalam bidang pengetahuan, ada Kitabul Ilmi, sampai dengan juga Kitabul Buyu' yang aktif di bidang bisnis, Kitabul Imarah ada di Sahih Muslim tentang aktivasi di bidang birokrasi pemerintahan, dan seterusnya. Singkatnya, dalam konteks kehidupan dunia kita dipandu. Contohnya jelas terbukti dalam sejarah. Orang-orang yang disebut jahiliyah, titik ternadir dalam kehidupan, mengikuti pedoman ini, sukses dan bahagia. Khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah berkehidupan di dunia dan menjadi contoh bagi generasi-generasi setelahnya. Kurikulum ini dipraktekkan sepeninggal Nabi, generasi tabi'in sukses membangun peradaban. Bahkan era jauh setelahnya, membangun peradaban di wilayah timur, di Irak dan sekitarannya. Membangun peradaban di wilayah barat, yang kita kenal dengan Iberia. Saat ini, dulu disebut dengan Andalusia, wilayah Portugal dengan Spanyol kekinian. Bahkan dibawa ke Nusantara, membangun Nusantara dengan sedemikian majunya. Intinya, yang mengikuti pedoman ini, dunia terjamin. Bagi umat Islam, dunia ada pedomannya. Diterangkan ketika meninggalkan dunia, prosesnya bagaimana. Kullu nafsin dha'iqatul maut, Ali Imran 185. Setiap jiwa yang bernafas akan menghadapi kematian, gerbang perpisahan. Meninggalkan dunia, gerbangnya kematian, tak bisa dihindari. Cara menyiapkannya disajikan. Maka turun Quran surah ke-89 misalnya, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikatnya pun yang bertugas diterangkan. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Jadi jelas, masuk ke kubur, kuburnya dibahas. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, diterangkan keadaan alamnya, bagaimana situasinya, apa yang terjadi di dalamnya. Sampai terjadi kiamat pun, mahsyar, turun satu ayat, bahkan satu surah. Satu ayatnya Maliki Yaumiddin di Al-Fatihah untuk renungan, pendalamannya Quran surah 75 misalnya surah Al-Qiyamah. Hisab babnya jelas. Ya, iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setiap kita dievaluasi, punya buku catatan. Setelah itu jelas surganya ada, nerakanya ada. Ayat tentang surga ada dengan segala keindahannya, ayat tentang neraka ada dengan segala ancamannya. Intinya, berbahagialah menjadi muslim karena seluruh panduan di setiap dimensi alam yang kita lalui jelas seluruh tuntunannya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah setiap kita yang mengatakan saya beriman, saya mukmin, saya yakin dengan semua keterangan yang ditanamkan, dicantumkan, dijelaskan dalam Al-Quran, dipedomani, dilaksanakan, bahkan diperintahkan oleh Nabi, yang kita yakini itu sudahkah kita praktekkan dalam kehidupan? Sebagai pribadi, dalam konteks kehidupan dunia, ada ayat tentang mata. Sepanjang kita hidup sampai detik ini, pernahkah ayat itu jadi panduan untuk digunakan menerangi mata kita dalam memandang, telinga kita dalam mendengar, lisan kita dalam bertutur? Silahkan Anda riset dan bandingkan dengan kitab manapun yang dianggap suci atau disucikan di dunia. Cari kitab yang memandu kehidupan manusia dengan detail, yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Anda tidak akan temukan kecuali dalam Al-Quran. Kemudian dibangunlah logika dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Bukankah ketika ingin sukses dan bahagia Anda memerlukan bekal? Demikian pula Anda datang ke tempat ini, Anda bekerja, beraktivitas, berangkat gelap, pulang gelap. Bukankah ingin mencari bekal supaya nyaman kehidupan dunia? Dengan logika yang sama, ketika berpindah ke dunia, dari satu tempat ke tempat lain, bekalnya kita perlukan juga. Sekarang kita di Jakarta, nanti mudik kembali ke tempat masing-masing, bukankah kita mencari bekal? Mudik Id, tempatnya ma'ad. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memfardukan Al-Qur'an pada dirimu untuk dijelaskan, dipraktekkan, pasti akan mengembalikan engkau kepada tempat kembali, tempat pulang yang hakiki, yaitu akhirat. Jadi logika yang dibangun, jika di dunia saja kita butuh bekal, pertanyaan pertama Al-Quran, apa bekal yang kita siapkan ketika meninggalkan dunia ini? Anda begitu serius menyiapkan bekal di dunia,